kita semua itu jadi pelaku firman, gak ada lain. Makanya keadaan tidak tambah mudah. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini kami masih diberi kesempatan untuk terus mendengar firman yang jadi kekuatan rema untuk kami menjalani hidup di masa-masa yang makin sulit. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat ya, yang baru bergabung juga tetap semangat ya. Nah, malam ini saya cuma mau perenungan singkat, karena saya percaya dengan sesuatu yang singkat ini, saudara, itu gampang, ngerti ya, gampang. Kita hari-hari ini perlu peperangan bersama iblis. Itu hanya kekuatan iblis itu pasti kalah kalau kita itu punya iman yang teguh. Tangkap ya, ketika kita hari ini punya senjata dengan firman Allah yang begitu menguatkan kita, dan ketika kita menghidupi firman, iblis itu nggak punya celah apapun untuk mencobai kita lagi. Karena makanya kita ini dipaksa Tuhan. Saudara, kerasa nggak hari-hari ini orang tuh dipepet loh sama Tuhan, dipepet. Saudara kerasa nggak? Tujuannya satu, supaya kita semua hari ini makin dipepet, makin menjadi pelaku firman. Makin dipepet, makin jadi pelaku firman. Makanya jangan panik. Saudara, menghadapi keadaan yang sulit, ini cuma ujian loh, bukan yang menentukan segalanya hidup saudara. Tangkep ya. Misal contohnya gini, kalau hari ini misalnya orang rumah tangganya goyah, usahanya yang tadinya sukses mungkin hari ini dilanda krisis yang besar-besaran. Saudara yakin enggak bahwa semua ini enggak usah serius? Ini cuman pelatihan ujian. Tuhan tuh mau menguji orang benar, bukan keadaan di masa yang nyaman, tapi orang benar itu akan terlihat kualitas kemurniannya pada waktu masuk dalam proses dapur api, proses masalah ya. Sekali lagi pastikan kita ini harus lulus saudara, karena memang ini ujian akhir besar-besaran sedang terjadi menimpa seluruh dunia ini. Nggak ada loh dunia yang hari ini bisa berkata aduh keadaan enak dan sebagainya. Nggak, rata-rata semua, hampir semua krisis itu terjadi. Tapi sekali lagi kita perlu menyadarkan hidup kita hari ini cuman satu ujian ya. Jadi bukan sesuatu yang dianggap serius. Seriusnya bukan serius dengan masalah karena ini alat, tapi seriusnya sama Tuhan. Tangkap ya. Karena targetnya Tuhan hari-hari ini bukan masalahmu cepat selesai, bukan. Targetnya Tuhan bukan hari ini supaya suamimu cepat kembali, keuanganmu cepat pulih, rumahmu kembali, anakmu cepat enggak berontak lagi, kesehatan dan sebagainya. Enggak. Target Tuhan sekali lagi bukan sesuatu yang pulih, itu keuanganmu pulih, tapi hidup kita yang pulih. Anggap ya, orang hari ini kejar pemulihan uang yang semuanya ditambahkan ya. Tapi target Tuhan hari ini dengan ujian di masa sukar, hidup kita ini yang pulih ya. Seperti yang sering dinyanyikan dari beberapa hari saya waktu khotbah, saya selalu berkata, ibu-ibu, bapak-bapak mulai sering nyanyi lagu ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi tiap kali kalau saya nyanyi lagu ini, sesuatu yang mengingatkan hidup saya. Mau marah, ingat, kalau Kristus ada di dalam hidup kita, pasti kita ini tidak gampang marah. Kita akan berkata, aku mau jadi sabar. Kenapa? Karena kita sungkan loh Yesus ada di dalam hidup kita. Kita merasa bagaimana menghormati Yesus kalau kita ini ngomong Yesus
ada di dalam hidup kita, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus, tapi kita suka marah, kita suka emosi, kita suka maki orang, kita suka hidup dalam sakit hati. Berarti ini tidak sesuai, saudara. Makanya hari ini yuk target Tuhan itu hidup saudara pulih, imanmu pulih, imanmu naik. Makanya kenapa waktu masalah paksakan diri kita, milih percaya, milih respon itu tetap benar. Karena kemenangan itu pasti terjadi kalau Tuhan tuh lihat imanmu hari ini ndak lagi panik, ngadepi apapun. Saudara hari ini tetap bisa berespon benar, tetap bisa ngampuni, bisa sabar, bisa ndak emosi. Tadi ada seorang ibu yang datang surat gugatan, ya, gugatan pengadilan. Ibu ini hebatnya yang saya dengar, berarti ibu ini sudah menghidupi firman. Dia bilang gini, Bu, memang gugatan datang, tapi saya hari ini menguatkan hati saya. Saya sudah tidak mau panik. Saya tidak mau mikiri semua proses yang harus saya lewati. Saya mikir gimana caranya supaya saya bisa menang di pengadilan, malah saya stres. Tapi ketika saya belajar tenang, saya tahu bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Dia pasti ada di pihak saya. Saya pasti nggak akan pernah kalah. Tangkap ya? Nah, kita itu harus punya mental seperti itu. Karena hidup ini bukan tentang siapa kita, tapi siapa Yesus yang ada di pihak kita, yang di dalam kita. Jadi kalau Yesus di pihak kita, nggak mungkin kita kalah kan? Nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih. Berarti kalau Yesus di pihak kita, kita juga nggak akan kalah. Kalau Yesus ada di dalam kita, nah ini nanti berikutnya saya bahas khotbah ini. Kalau Yesus ada di dalam kita, saudara dan saya, nggak mungkin saudara gampang marah, gampang sakit hati, saudara gampang emosi. Pastikan hari ini ingat Tuhan di pihak kita. Tuhan Yesus ada di dalam kita. Ingat ya, kalau di pihak kita, saudara tidak akan pernah jadi penakut, pecundang lagi. Saudara siap menghadapi realita. Kalau Yesus di pihak di dalam hidup kita, maka kehidupan Kristus itu semakin memancar. Ya, kita makin berkurang, Kristusnya makin muncul. Nah, kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Saya dengar dari seseorang yang berkata gini, Bu, saya dengar ada seorang, ya, makanya ibu-ibu jangan emosi itu mahal bayarnya. Dia bilang gini, Bu, ada seorang yang emosi, ya, seorang ibu yang masih muda, datangi pelakor, ya, ani-ani di rumah sewa kontraannya, dihajar, habis dihajar, dipukuli katanya. Sekarang si ani-ani nuntut uang kira-kira tidak tahu antara 1,5 ya 1,5 M katanya. Saya bilang, hah? M? Iya, 1,5. Dan tidak main-main, si istri dituntut harus bayar 1,5 M. Kalau enggak akan dikasuskan dan akan dipenjarakan. Mau enggak mau, karena dia tahu istri ini orang kaya, diperes, saudara. Nah, makanya gara-gara emosi, saudara, kita ini gagal. Jangan sampai kita sebagai orang benar, ya, kita memalukan Tuhan. Ciri orang benar yang tidak memalukan Tuhan, walaupun hakmu dicuri, suamimu, pasangan, istrimu dicuri, kita ini hari ini belajar untuk tidak main hakim, saudara. Karena urusan pencuri, urusan perampok, perampas, yang merampas hak saudara, yang menyakiti saudara, itu bagiannya, penghakimannya itu adalah Tuhan. Makanya jangan pernah ambil penghakimannya Tuhan. Nanti saudara tidak akan menikmati upah pembelaannya, saudara justru juga akan mengalami hukuman. Betapa menyesalnya istrinya harus bayar 1,5 M, saudara. Belum lagi dosa totalan sama Tuhan, main hakim sendiri. Sementara firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi. Kalau kita suka menghakimi, kita juga akan dihakimi nanti. Tapi kalau kita suka mengampuni, maka kita juga akan menikmati pengampunan yang dari Tuhan. Kalau kita suka mengasihi musuh, maka kasih Tuhan itu juga selalu melimpah atas hidup kita. Itu selalu seperti itu hukum tabur tuai. Nah, kita lihat ya, malam ini cuman singkat, saya berusaha singkat karena ayat ini menjadi kekuatan. 3 alasan kenapa kita ini pasti ngalami kemenangannya. Ini kita belajar lagi
untuk mengalami peperangan bersama iblis di akhir zaman. Semua tipu daya iblis itu jangan didengar. Paksakan pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Kita dengar perintah Tuhan malam ini, tidak ada orang yang mau tidur. Saudara mulai mikir jangan-jangan enggak. Kita mulai mikir yang baik. Tuhan, suamiku tidak pulang, tapi dia tetap aman di dalam tanganmu. Tuhan, walaupun hari ini istriku tidak pulang, tapi tetap aman di dalam kedaulatan tanganmu yang mengendalikannya. Saudara percaya kalau suamimu yang error, istrimu yang error, anak-anakmu yang error, ya, keuanganmu yang bermasalah, rumah tangga bermasalah, kesehatan bermasalah, kalau masih ada Tuhan yang punya kedaulatan, buat orang-orang yang error, kedaulatan Tuhan itu pada akhirnya akan memulihkan segala sesuatunya. Tangkap ya, orang yang jahat akan jadi baik. Orang yang error akan jadi waras, saudara. Ya, orang yang hari ini bermasalah, mereka akan menjadi pertobatan. Itu karena apa? Karena Tuhan itu pegang kedaulatan. Saudara jangan takut. Malam ini masih ada kedaulatan Tuhan. Tenang aja. Saudara mau dibawa skenario hidupmu puter-puter, tidak selesai-selesai, rasanya keadaan makin tambah sulit. Tenang aja. Kenapa? Kedaulatan Tuhan itu yang akan menutup akhir kehidupanmu. Titik. Tangkep ya. Titik itu tidak bisa ditentukan oleh masalah. Titik kehidupanmu bukan ditentukan oleh iblis, bukan ditentukan oleh suamimu pelakor yang hari ini merancangkan yang jahat atas rumah tangga kita. Mungkin suami kita sudah buta oleh ulah daripada wanita tobat pelakor, sehingga saudara merasa bahwa hidup saudara sekarang ada di ujung tanduk karena ancaman suami, ancaman istri, ancaman orang-orang yang berusaha menghancurkan hidup kita. Tapi sekali lagi, hari ini senyum aja, happy aja. Kenapa? Malam ini Tuhan berkata, nak, ingat ya, sesulit-sulitnya jalan hidup orang benar, titiknya aku yang berdaulat. Tidak ada orang bisa ngambil penahnya Tuhan yang menggantikan titiknya. Saudara, mungkin pelakor yang tulis, suamimu yang tulis, enggak. Titiknya selalu ditutup sama Tuhan, pemulihan yang indah. Segala sesuatu berarti happy ending. Itu sebabnya liku-liku kehidupanmu, saudara tenang aja. Kalau dunia tidak bisa tenang, kita tenang. Kenapa? Iya Tuhan, saya tahu saya lagi menuju tanda titik. Tangkap ya. Kalau belum selesai berarti memang masih di koma. Tapi perjalanan koma itu selalu menuju ke tanda titik. Selesai, finishing well. Bagaimana happy ending? Saudara dan saya tidak usah takut karena Tuhan masih berdaulat. Nah, kalau Tuhan masih berdaulat, ini yang kita baca Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berarti yang pertama, hari ini kenapa kita punya 3 alasan bahwa kita ini pasti ngalami kemenangannya. Yang pertama, karena kita ditetapkan lebih dari pemenang. Tangkap ya, Tuhan itu sudah menetapkan kita keluarnya lebih dari pemenang. Makanya nggak ada orang yang hari ini punya mental pecundang, takut sebelum melangkah. Lihat ulah pelakor, wanita tobat, suamimu yang makin menggila-gilai, tidak pulang. Saudara sudah kecil duluan, enggak. Kalau Tuhan berkata, dalam semuanya ini, kita ini lebih dari orang-orang yang menang. Berarti kita ini sudah ditetapkan Tuhan. Hari ini Tuhan itu sudah punya ketetapan. Tenang aja. Kita ini pasti ditetapkan lebih dari pemenang. Bukan hanya sekedar menang loh saudara. Lebih dari pemenang. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Lihat kata-katanya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia kemana-mana. Saudara percaya masalah itu bukan masalah.
Ujiannya itu setelah kita murni, kita ini akan dipilih Tuhan untuk jadi alat peraganya Tuhan yang menyebarkan keharuman itu akan Tuhan, itu ada di mana-mana. Makanya hari ini tenang aja. Yang kedua, selain kita ditetapkan lebih dari pemenang, yang kedua, kita ini selalu ada di jalan kemenangannya. Tangkep ya, kita selalu ada di jalan kemenangannya. Kenapa? Karena ayat ini berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus always, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Berarti malam ini tidak ada orang yang panik, karena selain kita sudah ditetapkan lebih dari pemenang, yang kedua, kita ini selalu di jalan kemenangannya, Bu. Berarti jalan sempit, sesak, susah itu enggak masalah. Justru jalan kalau lebar, jalan tol, jalannya hari ini nyaman-nyaman, mulus-mulus, ini bukan jalan kemenangan. Tapi ada jalan yang disangka lurus, ujungnya maut. Berarti jalan maut tuh, saudara. Makanya kita bersyukur lewat jalan sempit dan sesak, jalan susah, jalan sempit ya dan sesak itu adalah jalan kehidupan. Jalan yang jalan maju dengan bercucuran air mata, jalan yang susah itu jalan kemenangan. Sorak-sorai pulangnya bersorak-sorai. Tangkap ya saudara. Makanya hari ini percayalah kita selalu di jalan kemenangannya. Jadi kalau hidup hari ini dengan penuh air mata, itu sudah jalan kemenangannya. Bu, tambah sempit, tambah apinya besar, tambah membuat sesak. Jujur kalau volume api diperbesar, tidak mungkin orang itu ngalami yang namanya hidup itu happy-happy, saudara. Orang kalau volume api diperbesar, yang realita terjadi makin buruk, saudara pasti ngalami semakin hidupmu semakin sempit, sesak, semakin tidak nyaman. Orang jalan sempit sudah sesak, susah lagi, kenyamanan saudara semakin terusik. Tapi sekali lagi Tuhan mau setiap kita punya mental pemenang. Ya ini loh jalan kemenangan. Ya ini, walaupun iblis, aku dibawa hidup jalan yang berliku-liku, jalan yang benar-benar terjal untuk aku jalani, jalan yang tidak mudah. Tapi Tuhan berkata, nak, ini loh jalan yang selalu membawa engkau dalam jalan kemenangannya. Amin saudara. Jadi saudara jangan panik. Saudara yang lagi dalam dapur api, ngucap syukur. Karena kita tahu Tuhan itu selalu membawa saudara di jalan kemenangan. Ini jalan kemenangan. Jalan waktu suamimu belum kembali, istrimu masih mengeraskan hati, yaitu Firaun yang memang masih mengeraskan hati. Ini jalan kemenangan. Ini jalan yang melihat bagaimana nanti, kenapa kita bangsa Israel perlu 10 tulah dulu. Kenapa enggak 2 tulah aja, capek Tuhan. Kenapa harus 10 tulah? Kenapa Tuhan Lazarus harus busuk terlebih dahulu? Kenapa Tuhan harus habis-habisan anggur dulu? Jujur banyak orang enggak bisa terima. Kenapa Tuhan enggak jawab? Waktu aku sudah mulai agak habis-habis, aku sudah teriak, Tuhan mau habis loh Tuhan, mau habis loh Tuhan. Tuhan tidak jawab. Tuhan malah bilang gini, sabar anakku, masih belum waktuku. Sama ketika Yesus jawab sama ibunya Yesus, ibu, belum waktuku. Jadi sekali lagi kita ini berpikir, kenapa harus habis-habisan dulu toh Tuhan? Kenapa harus 10 tulah? Kenapa harus mati busuk dulu baru Tuhan itu bertindak? Sekali lagi nggak ada yang salah. Ya ini jalan kemenangannya. Karena Tuhan itu selalu membawa kita itu di jalan kemenangannya. Jadi sekali lagi 3 alasan kenapa kita selalu ada di jalan kemenang, di jalan mengalami kemenangannya, itu karena yang pertama kita sudah ditetapkan lebih dari pemenang, ya Roma 8 ayat 37. Yang kedua kita selalu ada di jalan kemenangannya, 2 Korintus 2 ayat 14. Yang ketiga yaitu 1 Korintus 15 ayat 57.
2 Korintus 2 ayat 14, sekarang 1 Korintus 15 ayat 57. Lihat 3 hal ini yang akan membawa kita malam ini katakan di depan iblis, iblis, aku sudah ditetapkan lebih dari pemenang. Lepas kamu mendakwa saya kalah, sama pelakor kalah, lihat tuh kalah tuh sama toko sebelah, kamu yang tutup, kamu yang pailit, kamu sama kompetitormu kamu kalah tuh, lihat tuh, nggak usah takut. Malam ini kita sudah punya tip. Apapun yang terjadi, kekalahan, kegagalan kita bukan selamanya, cuman sesaat. Kenapa? Karena kita ini sudah ditetapkan lebih dari pemenang. Jadi kalahnya, kelihatannya kalah, itu cuman sesaat. Tapi kalahnya kita, kelihatan kalah, itu untuk menang. Tangkep ya? Karena Tuhan sudah menetapkan orang benar tidak mungkin kalah. Mungkin musuh kita bisa ngalahin kita, tapi musuh kita nggak bisa ngalahin kekuatan Tuhan yang berpihak pada kita. Suatu kali nggak akan pernah Tuhan izinkan kita ini ada di bawah terus, saudara. Tuhan sudah menetapkan kita arahnya naik jadi kepala, berhasil dan beruntung. Saudara dan saya hari ini Tuhan itu membawa saudara dan saya di jalan kemenangannya. Jalan bercucuran air mata itu jalan kemenangannya jelas. Jalan sesak sempit itu jalan kemenangannya Bu Eli jelas. Jatuh berkali-kali, sudah jatuh ditimpa tangga, ini jalan kemenangannya jelas. Karena waktu kita jatuh berkali-kali, bagian Tuhan itu akan membawa saudara pasti bangun kembali. Makanya 7 kali orang benar jatuh pasti akan bangun kembali, bukan terkapar, saudara. Sementara orang fasik akan robohnya sudah dalam bencana, paketnya lengkap. Makanya kalau jadi ani-ani ya, jadi wanita tobat, itu walaupun hari ini bisa ketawa ya, bisa gemuk, segar, kipas-kipas uang sambil difoto, itu senyatanya hidup itu tidak mungkin bisa membawa kebahagiaan selamanya. Kenapa? Karena firman sudah berkata, ini cuma tunggu aja jatuh waktunya, roboh dalam bencana. Sudah roboh masih bencana. Lah kita kalau jatuh ditimpa tangga, tapi tangan Tuhan menopang sehingga engkau bangun kembali. Kalau orang jahat gak bisa. Sudah roboh dalam bencana, hancur di tempat yang licin, sekali jatuh ndak ada tangannya Tuhan. Tangkep ya. Makanya hari ini yuk, saya juga hari-hari ini berdoa, minta kasih karunia buat orang-orang yang nyakiti saya. Saya tahu bahwa orang-orang yang nyakiti hidup saya, termasuk hidup saudara, suatu kali akan totalannya mahal, bayar harganya mahal. Apalagi kalau kita total taat, kita total mengampuni, kita total mengasihi, itu nggak main-main, saudara. Makanya saya bilang, Tuhan, saya itu ngampuni sudah. Saya tahu suami saya, orang-orang yang nyakiti saya itu nggak tahu apa yang dia perbuat. Saya cuma satu hal, saya mau minta belas kasihan. Karena kalau bayangin ya, saudara, bayar harganya itu terlalu mahal, saudara. Itu sudah benar-benar terlalu mahal ya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Wow. Jadi hari ini, malam ini, syukuri aja. Syukur kepada Allah yang telah. Berarti kemenangan itu bukan akan, saudara, tapi telah memberikan kepada kita kemenangan. Berarti yang ketiga, selain kita ditetapkan dan kita selalu ada di jalan kemenangannya, artinya kalau telah, berarti yang ketiga, kita menikmati kemenangan oleh Yesus Kristus. Tangkap ya. Jadi kemenangan itu bukan akan, kita hari ini loh, karena sudah telah. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Berarti malam ini sesusah-susahnya orang benar, itu dalam perjalanan bukan akan menang. Saudara sudah menang. Kita ini sudah menang oleh Yesus Kristus. Artinya kita menikmati kemenangan. Tangkap ya. Jadi sekali lagi 3 alasan kenapa kita pasti mengalami kemenangan. Yang pertama, karena kita ditetapkan keluar lebih dari pemenang.
Kita selalu dibawa Tuhan, always di jalan kemenangannya. Yang ketiga, kita ini menikmati kemenangan oleh Yesus Kristus. Ya, saudara dan saya sudah menang hari ini. Jangan merasa hari ini kalah, saudara. Mungkin hari ini usahamu belum pulih, bukan berarti engkau kalah. Walaupun mungkin hari ini suamimu belum kembali, bukan berarti kita ini kalah. Enggak, tapi kita telah menikmati. Ya, kita itu telah menang. Kita telah, berarti Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Jadi kemenangan itu telah, berarti kita ini hari ini pasti menikmati kemenangan. Bukan karena hebatnya kita, karena Yesus yang telah memberikan kemenangan. Makanya tidak ada orang dari tadi syukur kepada Allah. Makanya kalau malam ini ada orang yang gak bisa bersyukur, itu keterlaluan, saudara. Walaupun susah Bu Eli, keterlaluan. Karena walaupun keadaan hidupmu hari ini susah, Tuhan itu punya 3 alasan kita pasti ngalami kemenangan. Yang pertama, Tuhan sudah menetapkan kita lebih dari pemenang. Kita selalu ada di jalan kemenangannya. Kita ini telah menikmati kemenangan. Kita telah menang. Ya, kita pasti menikmati kemenangan. Tidak mungkin kita akan enggak, tapi kita telah menang bersama Yesus Kristus. Hari ini pastikan kita semua telah menang, berarti kita akan menikmati kemenangan yang sorak-sorai. Makanya tidak ada orang takut. Jangan berpikir kapan menang, enggak. Tuhan sudah berkata, aku telah memberikan kemenangan. Aku telah memberikan. Berarti kita hari ini sudah diberi kemenangan enggak? Sudah. Walaupun kita belum melihat, tapi sudah menang karena Yesus telah memberikan itu. Lihat satu persatu saya ambil ayat perbandingannya. Yang pertama, kita lebih ditetapkan sudah lebih dari pemenang. Kita itu menang atas apa, saudara? Ngucap syukur loh, enggak. Lepas dari masalah kita hari ini tidak ada alasan tidak bisa bersyukur. Saudara percaya, malam ini Tuhan berkata, nak, kamu ini sudah menang atas maut. Walaupun masalah ada, kamu ini sudah menang atas dosa. Ya, walaupun iblis orang jahat itu ada di sekitar kita, kita ini berusaha dijatuhkan, tapi kita harus sadar, kita ini sudah menang atas maut, menang atas dosa, dan yang ketiga, kita sudah menang atas ujian. Kenapa? Karena Tuhan sudah menang. Makanya hari ini jangan takut ya, saudara dan saya yang lagi ngalami keadaan yang sulit, pastikan tidak mungkin di tengah ujian kita kalah. Kita ini sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan senjata untuk berperang, menghadapi ujian. Kalau dia sudah menang dari pencobaan, maka dia sanggup menolong saudara dan saya yang sedang mengalami ujian. Makanya kita ini sudah menang atas maut, menang atas dosa, menang atas ujian karena apa yang Yesus lakukan. Pastikan hari ini di tengah keadaan yang sulit, Tuhan sudah menetapkan kita. Kalau kita selama mengandalkan Tuhan, tidak mungkin kita kalah. Saudara nyantai aja, jalani maju, ya sudah, tidak lihat besok jalani. Toh jaminan menang kan sudah ada di depan. Saudara takut apa? Dunia, walaupun kaya raya, hebat, sukses. Siapa yang bisa menjamin kemenangannya atas dosanya, atas maut yang sudah berteriak-teriak di depan? Ya, dari debu kembali debu itu maut. Siapa yang bisa menjamin kalau hari-hari ini ngalami pencobaan, ujian yang benar-benar terjadi di dunia ini? Kalau kita tidak kenal Yesus, saudara, kita mungkin hari-hari ini bisa jadi orang yang terpuruk, hancur-cur kalau waktu menghadapi resesi besar-besaran sebagai ujian di akhir zaman seperti kitab Wahyu. Ya, bagaimana seluruh dunia hari ini sedang mengalami keadaan yang susah sebagai bentuk ujian. Kalau kita nggak punya Tuhan Yesus, kita ini nggak punya senjata loh, saudara. Tapi ketika kita punya firman, maka kita ini hari ini pasti menang atas ujian. Selama kita hari ini hidup nempel sama Tuhan, kita sudah punya tip-tip untuk kita menang
di atas pencobaan iblis. Iblis mau mencobai keinginan daging, saudara sudah tahu sadar bahwa keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah kehidupan yang kekal. Jadi waktu keinginan dagingmu diuji, saudara jangan hidupkan daging, tapi yang dihidupkan roh. Roh berbicara sabar, itu yang perlu dihidupi. Makanya kita jadi orang benar, yuk tenang aja. Kita pasti ngalami kemenangannya. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidup kita melangkah dari tahun ke tahun, tiba-tiba kayak saya tahun ini sudah 54. Ya 54 sudah di weekend ya kan? 54 tahun jalani kehidupan. Dari 30 tahun saya ngalami proses, hari 38 tahun saya ngalami proses, hari ini sudah 54 tahun saudara. Tapi dalam kehidupan orang benar tidak pernah sekali-kali ditinggalkan. Kemarin punya tip yang baik ya, doa ya, Tuhan Engkau turut bekerja, Engkau turut serta, dan Engkau turun tangan dalam setiap kehidupanku. Maka kalau kita mengucapkan seperti ini, maka Allah turut bekerja. Allah itu selalu turut serta menyertai kita. Allah itu selalu turun tangan untuk menolong saudara yang lagi angkat tangan. Kita semua lagi angkat tangan saudara. Nah kita lihat ya, jadi saudara tenang ya, jalan ya. Orang dunia tidak pernah dapat, makanya orang dunia, orang fasik roboh dalam bencana. Tapi buat kita melangkah satu hari, tenang aja. Tuhan bilang ini, menang atas dosa, maut sudah tidak lagi menguasai hidupmu, termasuk ketika engkau mengalami ujian besar-besaran di seluruh dunia ini, engkau pasti menang kalau engkau berjalan bersama dengan aku. Karena aku sudah menang atas ujian di padang gurun, aku sudah menang, aku sudah tahu cara-cara untuk menolong kita semua keluar dari ujian di akhir zaman. Pastikan kita tetap nempel sama Tuhan, tetap mengucap syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita selalu ada di jalan kemenangannya? Saudara percaya hari ini orang benar pasti ngalami kemalangan yang banyak. Tapi yang luar biasanya firman Tuhan berkata, berkali-kali ya kau menolong. Ya itulah, berkali-kali saudara. Berkali-kali alami kemalangan akan Tuhan lepaskan. Kalau kita sering nyanyi, berkali-kali kau menolong. Ya benar gak ya? Berkali-kali kau kuatkan. Artinya kalau kita ngalami berkali-kali kemalangan ya Tuhan pasti akan lepaskan. Berkali-kali jatuh ya Tuhan akan bangkitkan. Berkali-kali volume apimu diperbesar akan Tuhan tetap selamatkan. Itu hebatnya Tuhan. Jadi sekali lagi kita sudah punya tip untuk peperangan. Jangan takut mulai dipakai tip-tip ini. Kalau iblis mulai mendakwa saudara, kamu lo kalah, syukur. Nah ya, mungkin itu kata-kata orang, lihat kamu bertahan jadi orang benar, istri benar, apa hasilnya? Tambah parah. Kamu bertahan jadi istri benar dan setia. Orang paling sulit di akhir zaman itu hidup dalam setia dan benar. Seperti kitab Wahyu 11. Orang yang Tuhan cari adalah orang yang setia dan benar. Ini tidak gampang. Termasuk istri yang setia dan benar dengan suaminya. Walaupun suaminya tidak benar, tidak setia, dia tetap memilih setia dan benar. Mungkin engkau sebagai suami yang punya istri tidak setia, tidak benar, tapi engkau tetap memilih menjadi suami yang setia dan benar. Mungkin kita hari ini ngalami keadaan yang terlihat tidak enak, tapi engkau tetap memilih setia dan benar kepada prosesnya Tuhan. Itu semua yang Tuhan cari. Makanya tidak usah takut. Kalau kita sudah setia dan benar, tidak usah takut. Nanti kita pulang ke rumah Bapak, apa yang sering kali dikatakan? Hai hambaku yang setia dan benar, turutlah ambil bagian kebahagiaan denganku. Wow, ini yang luar biasa saudara. Berapa banyak ya, jujur saya juga sedih. Beberapa kali saya itu ketemu dengan seorang pelayan Tuhan yang bilang gini, Bu, kami punya mitra sesama hamba Tuhan. Sedih Bu, kenapa? Saya tanya. Iya Bu, dulu on fire. Dia selalu khotbah, iman bisa menggeser gunung gitu ya. Iman sekecil biji sesawi, iman itu harus punya percaya. Bu tahu waktu hari ini keadaan hidupnya sulit, tidak tahu kenapa. Tiba-tiba dia sudah sulit ngalami situasi ekonomi yang sulit. Dia tidak bisa bayar angsuran lagi. Beberapa
asetnya mulai dijual, dia merasa malu, dia merasa ndak layak. Hamba Tuhan kok jatuh bangkrut, tangkep ya. Pelayan Tuhan kok jatuh bangkrut, kok bisa jual-jual. Di situ ketika dia malu, dia ndak siapin mental. Hari ini hamba Tuhan ini marah sama Tuhan. Dia keluar dari pelayanan, dia sudah tidak lagi pelayanan, dia mulai berusaha lari dari kenyataan hidup, lari dari panggilan Tuhan, dia mulai jual imannya. Bu, sedih bu. Seharusnya, saya cuma bilang gini, sebenarnya tidak ada orang yang luput loh dari ujian akhir, termasuk hamba Tuhan juga lagi diuji. Bukan orang-orang biasa aja, justru yang makin tahu banyak dituntut banyak. Hamba-hamba Tuhan yang lagi ngalami ujian, gagal bayar ya, gagal dalam rumah tangganya, gagal mungkin gagal ginjal. Aduh, kalau ngomong gagal itu banyak ya bu, gagal bayar, gak bisa bayar, gagal ginjal, ya gagal apa lagi, rumah tangga, gagal dalam mendidik anak. Semua kegagalan itu bisa terjadi saudara. Tapi sekali lagi kalau kita berpikir positif, saya cuma bilang gini, ini waktunya hamba-hamba Tuhan yang mengaku puji Tuhan, haleluya, bisa khotbah. Termasuk Tuhan mau bisa uji, bisa ndak kita sebagai hamba Tuhan menghidupi firman, tangkep ya. Kalau kita bisa khotbah, pinter khotbah, kita pinter firman, kita ini juga harus jadi pelaku firman, tangkep ya. Di masa-masa seharusnya hamba Tuhan ini diuji, Tuhan cuma pengen lihat, kamu ini selama ini pinter khotbah loh, kamu on fire di dalam aku kepingin lihat, aku mau uji kualitasmu, bener-bener jadi hamba Tuhan atau hambanya iblis. Lo bisa kelihatan saudara. Lah buktinya sekarang malah lari dari panggilannya dia sebagai hamba Tuhan, malah dia lari, dia ikut cara dunia jadi hamba dunia. Nah, ini ujian sudah tereliminasi, gagal ternyata. Ada banyak orang yang hari-hari ini Tuhan lagi mau lihat kemurniannya. Bisa ndak sih kamu jadi pelaku firman? Bisa ndak sih topeng rohanimu hari ini dilepas? Jujur lewat masa yang sulit semua, termasuk hamba Tuhan yang hebat, semua ndak lepas dari ujian akhir. Termasuk kita-kita yang sudah katam baca firman, Tuhan itu lagi pengen nguji, yuk di zona nyaman gampang jadi pelaku firman. Waktu suami kita cinta kita mengasihi, itu gampang. Zona nyaman berbuat mengasihi suami gampang. Kenapa? Karena suami baik. Tapi gimana realita kehidupan? Waktu kita mengasihi suami selalu membalasnya dengan yang jahat. Realitanya. Ini ujian loh buat setiap orang benar. Tuhan itu lagi di atas. Kalau saudara baca di Mazmur 11 ayat 4, Tuhan ada di atas. Matanya itu lagi mengamati orang benar dan orang fasik untuk menguji. Jadi kerjaannya Tuhan di atas. Ya, selain dia pendoa syafaat kita, dia lagi cari mengamati. Misalnya hari ini dia lihat ya nama salah satu orang, oh ini sudah bertahun-tahun mengabdi kepadaku, aku pengen nguji kualitasnya, aku pengen lihat dia tetap jadi hambaku yang setia dan benar. Jujur banyak orang ketika proses terjadi sudah tidak bisa jadi hamba yang setia dan benar. Boro-boro hari ini mau benar, boro-boro mau setia, gimana? Jujur, ada banyak orang sudah mulai tidak setia. Mereka mulai menjual iman. Mereka mulai menjual responnya hanya demi perut. Mereka mulai jual responnya. Saya konselingi seorang ibu, saya juga sedih juga. Dia bilang gini, Bu, karena saya sudah tidak kuat, suami saya sudah tidak membiayai saya kepepet. Nah ini, banyak orang kepepet, mulai berhati-hati saudara. Justru waktu kita kepepet, kita tahu Tuhan lagi pepet juga saudara. Makanya saudara kepepet. Kenapa? Karena memang tangan Tuhan lagi pepet saudara. Supaya di tengah kita dipepet sama Tuhan, kita ini ngalami titik balik. Tangkep ya, titik balik dari manusia ciptaan lama, saudara akan jadi radikal bersama Tuhan. Saya ini kalau tidak dipepet Tuhan, tidak ngalami breakthrough saudara, tidak ngalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Paulus, lihat ya, Saulus dipepet sama Tuhan, matanya tidak bisa lihat, di situ dia ngalami titik balik.
breakthrough. Di mana dia jadi orang yang radikal, saudara. Kita hari ini kalau sudah kepepet, jangan seperti ibu ini bilang gini, Bu, karena saya kepepet, terpaksa saya menjalin hubungan dengan seorang pria yang itu suaminya orang. Tapi saya masih sopan. Hah? Saya kaget. Sopan gini, Bu, saya tahu saya ini bukan istrinya yang sah. Saya tahu saya dibagi waktunya. Saya tidak pernah menyuruh pria ini untuk tidur bermalam di tempat saya. Saya selalu suruh pulang ke rumah istrinya. Saya masih sopan dalam batas norma. Dan saya juga bukan tipe orang yang suka manas-manasi istrinya, enggak. Saya selalu ngomong sama suami pria yang sama saya, kamu tiap malam pulang, kamu kalau weekend jalan-jalan sama istri dan anakmu, kalau hari biasa aja boleh ketemu saya. Nah, ini ndak ada, jujur loh, banyak orang yang ngerikan loh. Ini orang ngerti firman, saudara. Saya sampai dengar, ya ampun Tuhan, firman itu ndak bisa, saudara. Firman itu Allah sendiri. Saudara tahu batasan firman itu Allah yang maha kudus. Kira-kira kalau saudara bilang gini, saya pengertian, saya suruh pulang tapi tetap zina sama saya. Kira-kira Tuhan itu marah enggak sih, saudara? Firman itu dalam batasan. Makanya kejar itu ada 3 yang saya rangkum. Kejar kekudusan, kejar hidup damai dengan semua orang, kejar kebaikan hatimu. Karena Allah sudah dekat, kejar kekudusan. Tanpa kekudusan, saudara tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Sementara kita sebagai manusia, kita itu tidak lihat kebenaran firman itu Allah yang maha kudus di dalamnya. Tangkap ya, saudara berkompromi dosa ya nyaman-nyaman aja, enggak, saudara. Hari ini saudara tahu bahwa batasan firman itu tidak bisa. Nipu-nipu dikit-dikit tidak apa-apa lah, Tuhan maha mengerti, enggak, saudara. Nipu-nipu dikit, walaupun saudara ngomong dikit aja, saudara tahu Tuhan itu maha kudus, saudara. Jangan sampai kehadiran kita hari ini memutarbalikkan kebenaran, saudara merasa masih dalam tanda sopan. Saudara hati-hati loh, orang seperti ini hati-hati, saudara. Orang kalau sudah berani memutarbalikkan fakta firman, habis, saudara. Saya tuh pernah catat satu ayat yang dimutarbalikan. Sebentar, saya catat ya. Hari ini cepat, sebentar lagi selesai. Ya, yang kedua, orang kalau berani memutarbalikan, saya ingat ayat ini di Wahyu. Nah, ini. Orang kalau berani memutarbalikan firman Tuhan di Wahyu 22 ayat 18. Yuk kita baca. Wahyu 22 ayat 18. Bentar, saya ambil ayatnya. Kita baca sama-sama ya. Jadi sekali lagi hati-hati, saudara. Jangan sampai kita ini merasa Tuhan itu baik, tapi saudara jangan sampai kekudusan Tuhan itu disalahgunakan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Hati-hati loh, saudara ya. Jujur, kalau kita berani memutarbalikkan firman, kita ini nanti akan ngalami malapetaka. Nah, yang kedua, berkali-kali kita alami kemalangan, Tuhan lepaskan ya. Makanya kita ini pasti hari ini sudah ada di jalan kemenangannya. Tenang aja, Bu, kemalangannya berkali-kali, enggak apa-apa. Ini jalan kemenangan. Karena nanti kalau Tuhan sudah melepaskan, itu kelepasannya sudah saudara bilang gini, wow. Karena kalau Tuhan yang melepaskan pasti dahsyat. Kejadian hidupmu pasti dahsyat dan ajaib. Bayangin, saudara. Makanya jangan takut ngalami kemalangan yang berkali-kali. Bu, kemalangannya enggak selesai-selesai. Tenang aja. Ini loh jalan kemenangannya. Tuhan itu sudah berkata, tetapi syukur kepada Allah yang selalu membawa saudara dan saya di jalan kemenangannya. Jalani saja kemalangan demi kemalangan. Kenapa? Karena berkali-kali alami kemalangan, Tuhan lepaskan. Berkali-kali jatuh akan Tuhan bangkitkan. Berkali-kali volume api diperbesar, Tuhan pasti akan selamatkan. Itu jalan kemenangan. Jangan keluar dari dapur api, tidak ada malaikat Tuhan nanti. Saudara makin terbakar. Tangkap ya, saudara stay aja. Makin besar Bu Eli, stay.
Jangan pernah, karena waktu api diperbesar, Tuhan tetap memerintahkan malaikat-malaikat seperti Sadra, Mesa, Abednego tetap aman dalam perlindungan malaikat yang berkemah, sehingga api tidak akan bisa membakar. Tapi kalau saudara keluar, api itu akan membakar hidupmu. Tangkap ya, saudara malang tidak usah, karena Tuhan yang berjanji melepaskannya. Jatuh, ditimpa tangga berkali-kali, jalani, enggak usah marah sama Tuhan, karena nanti Tuhan akan bangkitkan. Tangkap ya, ketika Tuhan bangkitkan, ketika Tuhan lepaskan, ketika Tuhan selamatkan, maka keadaanmu pulih seperti bermimpi. Itu aja. Makanya kemalangan itu jalan kemenangannya. Tenang aja. Saudara ngalami jatuh berkali-kali, ini loh jalan kemenangannya. Saudara apinya diperbesar, ini loh jalan kemenangannya. Makanya syukur hari ini kepada Allah. Lewat kemalangan, lewat jatuh, lewat dapur api yang semakin panas, saudara dan saya ngalami jalan kemenangan. Ya. Nah, berikutnya yuk itu Wiming ya, 2 Petrus 2 ayat 20 ya. Sebab ya ini firman yang luar biasa ya. Kita jangan sampai hari-hari ini hidup dalam keterpurukan. Yang terakhir, yuk bagaimana kita menikmati kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena syukur bahwa Allah telah memberikan kemenangan. Berarti kita hari ini walaupun mengalami susah, kita tetap menang. Jangan takut. Bagaimana Allah telah memberi kemenangan? Saudara percaya? Hari ini yang lagi ngalami keadaan susah, katakan, kemenangan Tuhan itu dalam bentuk apa, saudara? Waktu saya siapkan ayat ini, saya berkata, Tuhan, kemenangan Tuhan yang telah Tuhan berikan itu apa? Tuhan ingatkan saya gini, anugerahku cukup bagimu menghadapi duri dalam daging. Oh iya ya Tuhan, benar juga. Jujur, memang duri dalam daging itu belum diambil, saudara. 3 kali Paulus berteriak, Tuhan, duri dalam daging ini rasanya nusuk-nusuk sakit. Oh, Tuhan tidak ambil. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, cukup kasih karuniaku, justru di saat kelemahanmu lah kuasa Tuhan sempurna. Tangkap ya, berarti ini kemenangan loh saudara. Jangan takut. Hari ini kemenangan yang Tuhan sudah berikan itu anugerah Tuhan cukup bagi kita untuk menghadapi duri dalam daging. Yang kedua, apa kemenangannya? Kasih Tuhan akan memampukan kita melewati lembah kekelaman. Kenapa? Karena ada ayat di Roma 8, ayat 38, kalau nggak salah 35, yang berkata, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, bahaya pedang, ya, panasnya api, semuanya, tidak ada yang bisa. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Berarti dengan kemenangan yang telah diberikan, Tuhan bilang gini, kasihku itu memampukan engkau melewati lembah kekelaman. Hari ini bahaya pedang mengejar hidupmu, kelaparan mengejar hidupmu, semua penderitaan lagi mengejar hidupmu. Sekali lagi kemenangan sudah diberikan. Kasih Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Tidak ada satupun bahaya pedang yang bisa memisahkan saudara dari kasihnya Kristus. Yang ketiga, kemenangan apa yang Tuhan telah berikan buat saudara dan saya, yaitu penyertaan Tuhan memelihara kita lebih dari cukup hadapi Goliat. Hari ini kita sedang menghadapi raksasa-raksasa yang tidak gampang, Bu. Dulu bangkrut, tidak bangkrut seperti ini bangkrutnya besar. Raksasa, saudara. Mungkin saudara tahun-tahun lalu saudara menghadapi pasangan saudara yang tidak separah sekarang, malah makin tidak pulang, raksasa. Bu, makin besar loh masalahnya. Ya memang, kita semua realita lagi menghadapi Goliat, raksasa. Tidak ada orang yang diperhadapkan dengan masalah yang biasa-biasa. Kalau masalah biasa-biasa, banyak orang masih tidak panik, saudara. Ya, kalau saudara masih punya kekuatan untuk menghadapi masalah, berarti saudara tidak akan panik. Tapi masalahnya di masa sukar, banyak orang panik, stres, depresi. Kenapa? Karena kita lagi menghadapi Goliat loh. Kalau diukur dengan kemampuan kita semua bilang gini, ndak sanggup, ndak mampu, ndak bisa. Oh jelas, karena yang dihadapi Goliat. Makanya kita perlu Tuhan.
Lah hari ini kita semua sudah ndak usah punya mental-mental yang namanya kalah dengan Goliat pecundang. Karena saudara lihat besarnya Goliat, saudara lihat besarnya masalah, saudara lihat besarnya tantangan, saudara lihat keadaan ekonomi resesi yang kita hadapi hari ini. Saudara semua berkata, tuh ndak bisa, ndak mampu, ndak kuat, ndak sanggup. Jujur realita kita semua ada di posisi menghadapi Goliat di akhir zaman. Tapi sekali lagi yuk jangan takut. Malam ini waduh khotbahnya ternyata ndak selesai-selesai juga. Saudara tahu hari ini kita sudah diperlengkapi. Tuhan berkata tetapi syukur bahwa Allah telah memberikan kemenangan. Malam ini yuk kita semua berkata Tuhan, anugerahmu cukup bagiku menghadapi duri dalam daging. Tangkap ya. Yang kedua katakan, kasihmu sudah lebih dari cukup untuk aku melewati lembah kekelaman. Tidak ada bahaya apapun yang bisa memisahkan aku dari kasihmu. Yang ketiga, penyertaan Tuhan yang lebih dari cukup memelihara hidup kita saat menghadapi Goliat di depan kita. Hari ini percayalah, Tuhan sudah memberikan kemenangan, yaitu apa? Immanuel. Penyertaan itu Immanuel. Tuhan sudah memberikan anugerah cukup, kasih yang cukup. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasihnya. Pemeliharaan, penyertaan Tuhan hari ini Immanuel. Tuhan menyertai kita, itu kemenangan. Aku telah mengalahkan dunia. Itu sebabnya penyertaan Tuhan cukup saudara. Ya, hari ini kita sudah menang. Kenapa? Karena Tuhan Immanuel menyertai saudara, sudah mengalahkan dunia. Dia sudah punya kasih anugerah yang cukup untuk kita menghadapi duri dalam daging. Hari ini kasihnya cukup untuk kita melewati lembah kekelaman. Percayalah, anugerah, kasih, dan penyertaan Immanuel itu yang menjamin kita sudah menang. Tangkap ya. Bonyok Bu Eli duri dalam daging, it's okay. Anugerah cukup. Kuasa Tuhan akan sempurna. Lewati lembah kekelaman, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara dan saya jangan meremehkan kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Bahkan Immanuel sudah mengalahkan dunia, itu menyertai saudara. Jadi tidak ada orang gini, kapan menang, enggak. Hari ini dengan anugerah, kasih, dan Immanuel, penyertaan Allah yang sudah mengalahkan dunia. Saudara dan saya tidak ada tanya lagi, kapan menangnya? Saudara sudah jadi pemenang. Tangkap ya. Tuhan Yesus memberkati. 3 hal sudah lebih dari cukup hari ini. Yuk, Tuhan sudah menetapkan saudara lebih dari pemenang. Ya, Tuhan selalu membawa di jalan kemenangannya. Berkali-kali jatuh, berkali-kali kemalangan. Ini loh jalan kemenangan. Tangkap ya. Berkali-kali volume apinya diperbesar ini. Saudara sudah menang lebih dari pemenang. Tidak ada dunia yang bisa menjamin menang atas maut, menang atas dosa, bahkan menang atas ujian besar-besaran di akhir zaman. Itu sebabnya kita semua tidur, istirahat, nyenyak. Besok ketemu saya di Zoom ya. Besok Zoom yang khotbah saya ya. Saudara, saya berharap saudara tidak bosan sama saya. Saya sendiri sebenarnya kalau boleh cuti, saya mau cuti saudara. Cuti kalau di Zoom maksud saya ya. Tapi tiap kali saya bilang, yuk daripada nanti jemaat bosan, carilah pembicara di hari Rabu. Saya bilang, saya cuti, saya duduk manis aja dengerin khotbah pendeta. Tapi pengerja bilang gini sama saya, Bu, tiap kali kalau panggil pembicara luar itu kok yang ikut dikit gitu ya, kayak ikut dikit. Jadi bukan terpaksa ya, saya dengan sukacita, dengan sukarela saya ikut anjuran pengerja ya. Saya berharap ya, ibu-ibu, bapak-bapak jangan bosan dengan saya ya. Karena saya cuma menyampaikan isi hatinya Tuhan. Saya cuma menyampaikan apa yang jadi pesannya Tuhan. Makanya saya itu kagum loh saudara. Saya itu kesaksian dikit ya. Orang tanya, Bu, gimana caranya ibu nyiapin khotbah tiap hari? Ibu selalu dapat tema. Bahkan kalau judul itu, besok judulnya menarik ya saudara. Rumah duka atau rumah tangga. Nah ini, saudara kalau ditanya, saya sudah dikasih judul. Saya itu tidak tahu ayatnya dari mana saudara.
Jujur kalau saudara tanya, catatan saya yang belum dikhotbahkan hari ini banyak loh saudara. Sampai saya kasih tanda, yang belum khotbah saya kasih tanda. Saya percaya kalau ini bukan hikmatnya dari Tuhan, siapa sih Bu Eli nggak bakal bisa. Semua ini hanya kenapa? Karena Tuhan bilang gini, kamu ini pemenang Eli, anugerah, kasih semuanya lebih dari cukup. Saudara tidur, istirahat. Kalau diintimidasi iblis, saudara mulai katakan, Tuhan sudah menetapkan aku lebih dari pemenang. Tuhan selalu membawa aku di jalan kemenangannya. Tuhan itu telah memberikan kemenangan untuk aku nikmati. Wow, keren. Tuhan Yesus memberkati. Oh, enak di mana ya? Saya enggak tahu. Ya, kalau saya di sini terus nanti yang di satunya tanya, Bu, kapan? Nah, saya bingung juga ya. Nanti kalau enggak dibagi aja, setiap hari dibagi ya. Ya, kalau di yang satunya enggak bisa direkam ya. Saya enggak tahu kenapa, karena saya belum belajar juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Besok ketemu lagi ya. Semangat, saudara, hari ini jangan kalah. Pastikan ujianmu hanya ujian jadi pelaku firman, tidak ada lain, tidak ada pilihan. Pokoknya menang atas perbuatan saudara. Kita akan mengalami kemenangan, sudah. Kalau kemenangannya tidak usah diragukan. 3 alasan kita alami kemenangannya. Yuk kita berdoa, saudara yang mengalami beban berat, saudara bisa taruh tangan saudara di dada. Tuhan, kami percaya malam ini apa yang kami dengar itu firman yang menguatkan kami semua. Kami nggak mau lagi hidup dalam keterpurukan. Kami sadar bahwa kami pasti alami kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang hari-hari ini kami bisa lakukan hanya mengucap syukur dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, kami mau beristirahat, semua beban hidup kami yang ada di tangan kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang memperjuangkan perkara kami, dan Tuhan yang berperang. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami mau beristirahat, kami menikmati berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Sampai ketemu besok di Zoom. Tetap semangat, tidak boleh susah, tidak boleh sedih ya. Realitanya berkali-kali jatuh, lewat aja. Ini jalan kemenangan. Tidak ada orang benar takut jalani jalan yang namanya malang, jatuh, sikat semuanya. Ambil paketnya Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Banyak orang ya, saya sering, ini penting loh saudara. Selama kita dalam proses, saudara harus ambil paketnya Tuhan. Jangan lepas. Karena paketnya Tuhan, termasuk paket kemalangan, jatuh, paket dapur api, itu kesempatan emasnya kita untuk kita dipaksa menabur dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Good night.